Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azwin Abdillah Sampurna dan teman-teman saya Muhammad Rifki Cahyadi, Ranti Tribuana Saputri, dan Fairuz Salsabila dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang manajemen pemasaran dan manajemen operasional. Dan yang poin pertama akan disampaikan oleh Fairuz. Baik, Manajemen pemasaran. Pengertian manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah merupakan alat analisis, perencanaan, penerapan, dan pengendalian program yang direncanakan dengan menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran untuk menggunakan dan target pasar saran dengan maksud untuk mencapai tujuan utama perusahaan, yaitu memperoleh laba. Pengertian manajemen pemasaran menurut para ahli. Manajemen pemasaran adalah menganalisis, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program yang ditunjukkan menimbulkan pertukaran dengan pasar yang dituju dengan maksud untuk mencapai tujuan perusahaan. Coulter 1980. Manajemen pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan perusahaan, berkembang, dan mendapatkan laba. Proses pemasaran ini dimulai jauh sebelum barang-barang diproduksi dan tidak diakhiri dengan penjualan. Kegiatan pemasaran perusahaan harus juga memberikan kepuasan kepada konsumen jika menginginkan usaha perusahaan terus-menerus untuk konsumen mempunyai pandangan yang lebih terhadap perusahaan dari Dalmesta dan Hondoko 1982. Manajemen pemasaran adalah analisis, perencanaan, investasi, dan pengendalian program yang didesain untuk menciptakan pembangunan dan mempertahankan pertukaran yang bergantung dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan perusahaan dari Coulter dan Armstrong. American Marketing Association menerjemahkan pemasaran sebagai pemasaran adalah pelaksanaan dunia usaha yang mengarahkan arus barang-barang dan jasa dari produsen ke konsumen atau pihak pemakai. Divisi ini hanya menerapkan aspek distribusi ketimbangan pemasaran. Philip Coulter dalam bukunya Marketing Management Analysis, Planning and Control mendeskripsikan pemasaran secara luas, yaitu pemasaran adalah satu proses nasional di mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan mereka inginkan dengan menciptakan dan menerapkan produk dan nilai dengan individu dan kelompok lainnya. Definisi pemasaran menurut William Johnson adalah satu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik pada pembeli ataupun pembeli potensial. Perencanaan strategi pemasaran. Perencanaan strategi atau marketing strategi adalah proses menentukan target pasar dengan strategi bauran pemasaran yang terkait di mana satu target market adalah sekelompok pelanggan homogen atau pasar yang ingin dilayani pemerintah atau perusahaan. Dua bauran pemasaran atau marketing mix adalah variabel-variabel yang disusun oleh perusahaan untuk rangka untuk memuaskan target marketing tersebut. Marketing mix adalah kombinasi dari 4 variabel, yaitu kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan, yaitu pokok produk, struktur harga, kegiatan promosi, dan sistem saluran distribusi. Variabel marketing ini dapat dipakai sebagai dasar untuk mengambil suatu strategi dalam usaha mendapatkan promosi yang sangat strategis di pemasaran. Konsep manajemen pemasaran. Konsep manajemen pemasaran adalah sebuah falsafah bisnis dan yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. Elemen marketing dalam konsep pemasaran ada 3. Marketing berorientasi kepada kegiatan konsumen, 2. Penyesuaian kegiatan pemasaran secara terpadu, 3. Pencapaian terkait kepuasan konsumen. Karakteristik manajemen pemasaran. 1. Berorientasi pada pelanggan, 2. Riset pasar, 3. Membuat rencana pemasaran, 4. Pemasarannya statistik, 5. Kepuasan pelanggan. 6. Konsep pemasaran modern. 1. Konsep produk adalah bisnis yang menggunakan konsep produk pada umumnya terlalu sempit, fokus pada kegiatan produk mereka sendiri. 2. Konsep produk adalah suatu dengan nama konsep ini perusahaan akan memberikan arti penting pada fitur atau kualitas produk. 3. Konsep penjualan adalah tidak cukup bagi produsen atau membuat barang dan menggunakan pelanggan untuk membeli produk. 4. Konsep pemasaran adalah pembeli adalah raja. Jadi, sangat penting bagi produsen untuk menghasilkan produk yang diinginkan konsumen sehingga konsumen dapat kepuasan dan produsen mendapat keuntungan. 5. Konsumen adalah konsep konsumen ini adalah memberikan perhatian pada konsep secara individu. 6. Konsep hubungan sosial adalah prinsip ini berarti
bahwa pemasaran tidak hanya berkaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Cahyadi dengan NIM 715 akan menjelaskan tentang penjelasan konsep pemasaran 4P. Jadi, konsep pemasaran 4P yaitu adalah pasar dan pertumbuhan jumlah UKM di Indonesia yang semakin hari kian melonjak pesat, mau tidak mau mendorong para pelakunya untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menyusun strategi pemasaran. Sebagai seorang pelaku UKM yang kreatif, Anda dituntut untuk menentukan komoditas apa saja yang memiliki nilai jual cukup tinggi di pasaran, dan sebagai seorang yang jeli, Anda memiliki aturan analisis dalam dunia pemasaran modern yang kedepannya bisa digunakan untuk melacak dan mengukur seberapa potensial pasar yang Anda bidik. Berbagai tips yang ditujukan untuk meningkatkan jumlah penjualan UKM diantaranya adalah strategi pemasaran 4P, yaitu produk, harga, lokasi, dan promosi. Jadi, istilah strategi pemasaran sudah tidak asing lagi dengar di telinga. Strategi inilah nanti akan dijadikan patokan awal dalam menjalankan sebuah bisnis agar bisnis berkembang. Noel Burden adalah pencetus strategi pemasaran 4P. Yang pertama, 4P marketing. Ini dulunya terinspirasi dari marketing mix, gagasan dari Kulus. Adanya pemilihan lokasi usaha yang strategis menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesuksesan pemasaran dari sebuah usaha. Promosi adalah kegiatan promosi bisnis, merupakan bagian dari strategi pemasaran yang sangat dibutuhkan sebagai usaha, baik usaha kecil maupun usaha yang sudah berkembang besar. Produk planning adalah perencanaan produk. Pricing atau penentuan harga pokok produk dan harga penjualan produk. Branding itu bagaimana mengenalkan merek produk. Channel of distribution adalah bagaimana produk melewati saluran distribusi yang sesuai. Personal selling, penjualan langsung ke konsumen akhir. Advertising, bagaimana mengiklankan produk atau mereknya. Promosi, upaya untuk meningkatkan penjualan secara langsung. Packaging itu kayak tentang packaging yang tepat atau packagingnya, display, menata produk agar konsumen bisa tertarik. Servicing, memberi pelayanan yang baik dan konsumen. Pre-selling, handling, penanganan produk, penataan, penyimpanan di gudang, transportasi. Price finding and analysis atau evaluasi dan analisa. Nah, target market itu terdiri dari 4, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Itu yang harus kita ketahui dari target market kita sendiri. Setiap UKM harus bisa menentukan produk apa yang menjadi andalannya dan bagaimana cara mengembangkan produk andalan tersebut. Sebagai berikut: desain produk, kualitas produk, merek produk, packaging produk, pelayanan, generasi dan pengembalian. Price atau harga, penentuan harga produk sangat menentukan dalam kesuksesan proses penjualan. Harga adalah jumlah uang yang harus dibayar konsumen untuk mendapatkan sebuah produk atau jasa, yaitu terdiri dari strategi penentuan harga, diskon harga, kemudahan pemilihan pembayaran. Place atau tempat dalam strategi pemasaran. Adanya pemilihan lokasi usaha yang strategis menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesuksesan pemasaran dari sebuah usaha. Promosi adalah kegiatan promosi bisnis, merupakan bagian dari strategi pemasaran yang sangat dibutuhkan sebagai usaha, baik usaha kecil maupun usaha yang sudah berkembang besar. Produk planning adalah perencanaan produk. Pricing atau penentuan harga pokok produk dan harga penjualan produk. Branding itu bagaimana mengenalkan merek produk. Channel of distribution adalah bagaimana produk melewati saluran distribusi yang sesuai. Personal selling, penjualan langsung ke konsumen akhir. Advertising, bagaimana mengiklankan produk atau mereknya. Promosi, upaya untuk meningkatkan penjualan secara langsung. Packaging itu kayak Manajemen operasional.
Manajemen operasional bisa juga diartikan sebagai pengelolaan atau perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengordinasian, dan pengendalian. Semua kegiatan yang berhubungan dengan barang dan jasa secara langsung. Pengertian lainnya yaitu aplikasi ilmu manajemen untuk mengatur semua kegiatan produksi agar berjalan efektif dan efisien. Dalam manajemen operasional, ada struktur kepengurusan yang mesti dibentuk dan dilaksanakan sesuai fungsinya masing-masing. Pimpinan tertinggi dalam sistem itu adalah manajer operasional. Tujuan manajemen operasional. Yang pertama, meningkatkan efisiensi perusahaan. Kedua, meningkatkan produktivitas perusahaan. 3. Mengurangi biaya pengeluaran berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh perusahaan. 4. Meningkatkan kualitas perusahaan. Kelima, mengurangi waktu proses produksi suatu perusahaan. Dan berikutnya, ciri dari manajemen operasional. Bertujuan memproduksi barang dan jasa. Manajemen operasional bertujuan untuk mengatur secara keseluruhan proses produksi barang dan jasa untuk menghasilkan pendapatan untuk perusahaan. Ciri kedua, mempunyai kegiatan proses transformasi. Proses transformasi adalah segala kegiatan atau kelompok kegiatan yang mengambil satu atau lebih input, mengubah dan menambah nilai bagi mereka, dan memberikan output untuk pelanggan atau klien. Ciri ketiga, terdapat suatu mekanisme pengendalian sebuah pengoperasian. Terdapat suatu mekanisme dalam pengendalian pengoperasian pada suatu bisnis, baik untuk pengoperasian langkah-langkah dalam proses operasi dasar, harus diaplikasikan pada semua divisi bisnis, seperti meningkatkan kualitas produk, mengurangi limbah, dan meningkatkan penjualan. Berikutnya, fungsi pada bisnis. Perencanaan. Kegiatan yang diawali dari penentuan barang atau jasa yang akan diproduksi hingga jadwal untuk pemasaran produk. Pengorganisasian. Harus menentukan jumlah dan jenis sumber daya manusia yang diperlukan untuk menjalankan semua kegiatan. Singkatnya, manajemen operasional membentuk struktur individu, grup, atau divisi dalam sebuah subsistem operasional demi meraih tujuan perusahaan. Penelaah. Tahap ini meliputi semua kegiatan untuk memperoleh keterangan tentang setiap kegiatan yang dikerjakan dalam kegiatan operasi dan produksi. Pengawasan. Fungsi pengawasan mencakup semua. Nama saya Ranti Tribuana Saputri. Saya akan menjelaskan tentang output dalam pembentukan produk. Yang pertama ada acceptable goods. Acceptable goods adalah bahwa barang yang diproduksi itu harus sesuai dengan kebutuhan atau keinginan konsumen, baik jumlahnya, warnanya, bentuknya, kualitasnya, seleranya, modelnya maupun harganya. Yang kedua ada on time. On time adalah tepat waktu. Dalam memproduksi suatu barang itu harus tepat waktu, mulai dari kapan dikerjakan, kapan diselesaikan, dan sampai kapan didistribusikan kepada konsumen. Yang ketiga atau yang terakhir ada economically. Economically adalah barang yang diproduksi itu harus ekonomis. Ekonomis di sini dalam artian terkait mengenai harga atau price harus terjangkau oleh konsumen.